Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ati'uh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat kekuatan sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah Jumat umumnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya takwa yang menjadi benteng dan keselamatan diri kita kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah dan beberapa hari lagi akan memasuki tahun baru Hijriah. Waktu terus berlalu, jarum jam terus berputar, perjalanan masa terasa begitu cepat. Karena memang itulah kata Rasulullah, salah satu pertanda akhir zaman. Seiring dengan bertambahnya usia kita, tentunya bertambah pula dosa-dosa kita. Tapi seringkali kita abai bahwa kesempatan kita di dunia terus berkurang. Maka selaku manusia biasa, bersamaan dengan momen pergantian tahun Hijriah ini, marilah kita introspeksi diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat tentunya harus didasari bahwa kita tak punya jaminan terlepas dari jeratan dosa. Untungnya kondisi ini sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang Maha Mencipta dan Maha mengetahui keadaan makhluk yang diciptakannya. Karena itu Allah telah memerintahkan kita untuk bertobat sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang khatib bacakan pada muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu tobat yang semurni-murninya. Melalui ayat ini, meski tidak secara eksplisit, Allah juga hendak berpesan kepada para hambanya bahwa Dia membukakan pintu ampunan kepada mereka. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertobat, sementara Dia menutup pintu ampunan. Namun ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hamba sampai kita berusaha keras mendapatkannya. Salah satunya dengan bertobat nasuha tadi.
Lanjutan ayat tersebut menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah menggunakan kata asa yang berarti mudah-mudahan. Penggunaan kata mudah-mudahan mengindikasikan kepada kita bahwa Allah tidak memastikan ampunan kepada hambanya yang bertobat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama bukan berarti kita sia-sia ketika bertobat, melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita sungguh-sungguh menjalankan taubat dan meyakinkan Allah bahwa kita benar-benar hamba yang layak mendapatkan ampunannya. Begitulah Allah menawarkan ampunan yang menjadi hak prerogatifnya, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kehendaknya dan seberapa besar kesungguhan hambanya. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Artinya hari ini kita bertobat, esok kita berdosa lagi, esoknya bertobat lagi, dan sebagainya dan seterusnya. Lebih jauh, para ulama merinci sejumlah syarat taubat nasuha. Yang pertama adalah niat kita bertobat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat saleh dan religius. Karenanya taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharap ridho dan ampunannya. Yang kedua, para ulama menyebut syarat taubat nasuha itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah sulitnya bertobat kepada Allah, sebab hati kita seringkali sulit diajak menyesali perbuatan salah yang telah kita lakukan. Bagaimana kita akan tobat bersungguh-sungguh jika hati kita tak menyesal atau tidak mengakui kesalahan? Adapun yang ketiga, syarat taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin segala dosa, baik kecil maupun besar. Sebab tak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Yang dimaksud berhenti adalah tidak hanya berhenti dari dosa yang kita taubati, tetapi dari segala dosa jika kita ingin betul-betul mencapai derajat nasuha. Selama ini barangkali masih ada yang memahami bahwa taubat adalah menghentikan dosa tertentu, tetapi masih merasa suka mengerjakan dosa yang lain. Maka dalam konsep taubat nasuha, semua dosa semampu mungkin harus kita tinggalkan. Yang keempat, jika kita ingin meraih taubat nasuha, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Para ulama menegaskan, selain bertekad tidak mengulangi, tidak berusaha mengganti atau menebus kesalahan yang telah lalu. Contohnya, jika kita pernah meninggalkan kewajiban, maka gantilah. Jika ada salat atau puasa yang pernah ditinggal, maka gantilah dengan qadha. Jangan karena kita merasa sudah bertobat, kesalahan yang lalu dianggap sudah selesai. Tobat seorang muslim berbeda dengan seorang non-muslim yang masuk Islam. Bagi seorang muslim, kewajiban-kewajibannya yang telah lalu, menurut pendapat yang rajih, tetap harus diganti. Sementara non-muslim ketika masuk Islam, maka kewajiban yang telah lalu tidak perlu diganti atau diqadha. Adapun yang kelima, syarat taubat nasuha adalah dilakukan pada waktunya. Ini artinya taubat pun ada waktunya. Lewat dari waktu itu kita tidak akan diterima. Waktu taubat tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat. Maka bertobat setelah matahari terbit dari barat, maka tobat tidak akan ada artinya. Sebab itu tanda berakhirnya zaman dan tanda runtuhnya alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
yauma ya'ti ba'du ayati rabb la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Surat Al-An'am 158. Sementara waktu khusus adalah saat ajal menjelang alias sakaratul maut. Karena itu, manakala ajal datang, maka tidak ada artinya tobat yang kita lakukan. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila ajal datang kepada seorang di antara mereka. An-Nisa ayat 18. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun syarat-syarat ini merupakan syarat tobat yang dosanya berkaitan langsung dengan hak Allah. Sementara jika dosanya menyangkut hak sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu memohon maaf kepada yang bersangkutan atau kepada orang yang pernah kita zalimi sebelum memohon ampunan kepada Allah. Jika ada yang pernah kita rampas, maka segeralah kembalikan. Bagaimana jika yang bersangkutan sudah tiada dan sulit ditemui? Maka banyak-banyaklah memohon ampunan untuknya, agar amal ibadah kita kelak tidak diambil oleh orang yang bersangkutan sebagai penebus kesalahan kita. Itulah perintah Allah kepada kita untuk bertobat dan jangan pernah kita abaikan. Sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan para hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan tobat kecuali untuk kebaikan kita semua, agar segera menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, sekaligus sebagai salah satu cara memperbaiki keadaan. Boleh jadi bencana, musibah, dan petaka yang sedang menimpa kita atau saudara-saudara kita atau adalah akibat kesalahan dan pelanggaran kita terhadap tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Asumsi ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah cara Allah melindungi hambanya dari kerusakan, baik kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Sebab untuk tujuan itulah salah satunya syariat Islam diturunkan. Maka bersamaan dengan momen berakhirnya tahun Hijriah kali ini, marilah kita introspeksi dan menata diri. Marilah bersihkan diri, jernihkan hati dengan bertobat, dan sambut tahun mendatang dengan lebih optimis, insya Allah, dengan bertobat dan berusaha kembali kepada tuntunan Allah, kehormatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan lebih terjaga, dan hidup kita lebih tertata. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dan diberikan kesempatan untuk bertobat atas segala khilafan yang pernah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر